Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, ada yang baru dari pengukuhan anggota Paskibraka tahun 2023, yakni adanya 4 provinsi baru yang bergabung menjadi anggota Paskibraka. Dengan bertambahnya 4 provinsi baru tersebut, maka secara resmi anggota Paskibraka tahun 2023 berjumlah 76 anggota. Presiden Joko Widodo pada Selasa 15 Agustus 2023 telah mengukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta. Berbeda dengan tahun sebelumnya di mana Paskibraka beranggotakan 68 personil, kini jumlah Paskibraka tahun ini menjadi 76 anggota. Penambahan anggota Paskibra itu tidak terlepas dari penambahan provinsi Indonesia dari sebelumnya 34 provinsi menjadi 38 provinsi. 4 provinsi baru yang dimiliki Indonesia adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Para anggota Paskibraka dari 4 provinsi tersebut merasa bangga dan senang bisa menjadi perwakilan daerah mereka untuk melakukan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Salah satu perwakilan Paskibraka dari Provinsi Papua Pegunungan, Mahardika Ben Hilwapai, menyebutkan bahwa dengan adanya pemekaran provinsi membuka peluang untuk dirinya menjadi anggota Paskibraka. Sekali karena baru kali ini juga dari kecil baru satu kali ini ke sini, dari ke Jakarta juga baru kali ini. Ya pertama kali. Terus kan cuma bisa lihat di TV kan, terus kayak besar banget di sana, mewah, megah gitu ya kan. Aslinya kayak besar banget ya, kayak kira nggak sebesar ini karena di TV kan. Terus lihat langsung kayak wah besar banget. Buat teman-teman di daerah, ini sudah terbuka kesempatan buat kita di Papua Selatan, provinsi baru. Jadi tetap semangat dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Semoga pada saat 17 Agustus nanti kita Paskibraka sukses untuk mengibarkan bendera dan menurunkan bendera. Presiden Joko Widodo melalui unggahan di Instagram pribadinya turut membagikan momen bertemu dengan anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2023. Presiden berujar bahwa setiap anggota memiliki cerita sendiri bagaimana mereka terpilih dan berlatih untuk bertugas dalam upacara HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Salah satunya ialah Juan Paulinus Damianus, asal Provinsi Papua Selatan yang mengaku rela menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti seleksi anggota Paskibraka. Juan yang berasal dari Kabupaten Asmat harus menempuh perjalanan laut selama 5 hari 5 malam untuk sampai di Kabupaten Merauke mengikuti seleksi Paskibraka tingkat provinsi hingga akhirnya lolos menjadi anggota Paskibraka. Sementara itu pemirsa, 46 penyelam Jayapura menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut Jayapura, Papua. Kegiatan tersebut dilakukan pada kedalaman 10 hingga 12 meter. Sebanyak 46 penyelam Jayapura bersama dengan aparat TNI Polri melaksanakan pengibaran bendera merah putih di bawah laut perairan Besji pada Rabu 16 Agustus kemarin. Upacara di kedalaman 10 hingga 12 meter tersebut diinisiasi oleh TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigadir Jenderal Marinir Ludi Prastiono mengatakan, upacara bawah laut ini menjadi simbol kepedulian dan pengingat terhadap jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat patriot generasi muda, meningkatkan jiwa patriotisme, terutama di Papua. Kemudian yang kedua, menggugah semangat maritim awareness. Upacara pengibaran bendera di dasar laut merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut bukan hanya pada saat momen 17 Agustus namun juga momen bersejarah lainnya. Di perayaan ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, banyak doa dan harapan yang dilontarkan masyarakat, utamanya dalam segi pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia. Merdeka, merdeka. Tepat hari ini 17 Agustus 2023 diperingati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Seluruh rakyat Indonesia bersuka cita mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote turut memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini.
Hingga saat ini Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari pembangunan infrastruktur, transportasi, hingga penguatan ekonomi menjadikan Indonesia sebagai negara kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Lantas, bagaimanakah harapan masyarakat yang berdampak langsung atas perubahan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Pembangunan dari berbagai aspek terus dikejar oleh pemerintah. Tak hanya di Pulau Jawa, kini pemerataan juga menyasar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun hingga saat ini pemerintah Indonesia juga terus menggencarkan berbagai pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah menaikkan daya saing secara nasional. Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan menjadi 72,9, meningkat 0,49% dibandingkan capaian tahun sebelumnya 71,94. Perkembangan Indonesia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu sudah banyak kemajuan sekali, terutama kami untuk wilayah Sumatera, Pulau Sumatera itu sudah banyak sekali pembangunan tol-tol, terutama khususnya di daerah Sumatera Selatan, Palembang itu antar kabupaten sudah banyak tol, itu sangat memudahkan masyarakat untuk berpindah ke lintas daerah. Terima kasih untuk pemerintah Indonesia. Dari segi kenyamanan cukup baik. Kami baru ke Jakarta ini tapi rasanya aman dan mudah-mudahan kedepannya makin aman dan pembangunan makin lancar. Semoga pemerataan ke wilayah-wilayah terpencil itu terpenuhi sehingga aspek-aspek perkembangan ke masyarakat dapat merata. Indonesia intinya sekarang mudah-mudahan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya aja seperti itu. Yang dirasakan sekarang ya pertumbuhannya semakin bagus gitu kan, apalagi kayak transportasi ya sekarang semakin enak gitu kan. Saya dari Cawang ke sini aja sekarang cukup naik busway gitu udah nyampe ke sini gitu, nggak harus pakai kendaraan pribadi yang bermacet-macetan ya, seperti itu aja. Alhamdulillah saya nyaman gitu, apalagi dengan pakai kereta komuter lain gitu ya, dengan irit waktu juga ngirit keuangan kita ya, kita cuma cukup dengan pakai kartu gitu, kita udah bisa kemana-mana gitu dengan tanpa ada macet, ada apa gitu. Ya alhamdulillah semua fasilitas untuk transport sih alhamdulillah kita nikmatin gitu. Itulah doa dan harapan yang disematkan oleh masyarakat dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk mengakhiri liputan saya kali ini, izinkan saya untuk memberi pantun. Bumi Nusantara betapa indahnya, kekayaan alam anugerah Tuhan. 17 Agustus, Hari Merdeka, lanjutkan perjuangan demi kesejahteraan. Dirgahayu, negeri tercinta yang ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Setelah 78 tahun lamanya Indonesia merdeka, berbagai pembangunan dari berbagai aspek terus diupayakan oleh pemerintah yang pemerataannya menyasar di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut diikuti dengan naiknya indeks pembangunan manusia yang mencapai 72,9 pada tahun 2022. Harapan saya di Indonesia Merdeka ke-78 ini adalah Indonesia kita lebih maju, lebih damai, dan masyarakatnya tentunya lebih sejahtera. Harapannya semoga HUT RI yang ke-78 ini Indonesia makin maju, pembangunan makin maju, aman dan masyarakat makin sejahtera. Sesuai dengan tema HUT RI tahun ini, terus melaju untuk Indonesia maju. Semoga Indonesia semakin maju dan pembangunannya lebih merata dan tercipta Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Harapan kami untuk HUT RI ini semoga ke depannya Republik Indonesia semakin jaya, adil dan makmur. Dan untuk pembangunan semoga pemerataan ke wilayah-wilayah terpencil itu terpenuhi sehingga aspek-aspek perkembangan ke masyarakat dapat merata. Ya itu saja mungkin menurut saya. Pokoknya untuk Indonesia merdeka. Di harapan kami di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini agar ke depannya Indonesia menjadi negara yang semakin maju, adil dan makmur. Sekali lagi kami mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78.
merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Harapannya ya cuma satu saya, jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya, gitu aja. Ya harapannya untuk kedepannya Indonesia ini lebih maju lagi baik di bidang transportasi maupun di pembangunan gitu. Ya kalau udah dilihat sekarang alhamdulillah udah ada peningkatan ya dari tahun ke tahun gitu. Ya harapan kita sih masyarakat biasa ya agar pemerintah lebih memperhatikan lagi lah masyarakat yang lebih kecil gitu. Ya prioritas lah untuk masyarakat yang lebih kurang mampu gitu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.